5 menit terakhir itu kalau bisa kita jangan berpikir keras lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini kita akan bincang santai mengenai persiapan SKD CPNS 2024. Langsung didatangkan orang yang sudah berhasil menjadi ASN dan sudah lulus SKD tentunya dengan nilai yang cukup baik. Dan alhamdulillah bersama saya ini udah ada namanya Bapak Masrul Ihsan, Esos MSI, selaku dosen FISIP Universitas Riau. Kita akan mengetahui 5 trik and tips dari beliau langsung yang jarang diketahui oleh orang lain. Langsung aja kita akan tanya kepada Pak Masrul. Baik, saya merangkum setidaknya ada 5 tips dan trik untuk memaksimalkan nilai SKD pada CPNS tahun 2024 ini. Teman-teman, yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah tentunya belajar. Kita memaksimalkan belajar persiapan karena paling tes itu paling sekitar sebulan lagi. Karena mumpung masih ada waktu, kita belajar aja. Kita nggak perlu lama-lama untuk belajar, cukup 15-30 menit sehari. Meluangkan waktu. Kalau saya kadang kalau nggak sempat, kadang mau tidur tuh kadang nengok YouTube gitu. Karena kalau seperti soal TWK, TKP itu bisa pas mau tidur hidup aja YouTube sambil kita dengar, kan otak kita merekam secara nggak langsung. Tapi kalau untuk TIU ya kita harus buka HP, kita lihat HP, catatan, karena kita cara menyelesaikan soal-soal hitungan gitu. Kemudian selain itu dalam belajar, saya sarankan ya untuk menyelesaikan tes TWK itu teman-teman harusnya membaca, setidaknya menamatkan membaca undang-undang, karena bentuk negara kita dan sistem pemerintahannya di Undang-Undang Dasar itu sudah lengkap. Jadi Berarti harus baca dulu. Soal-soalnya lebih banyak ke undang-undang ya? Ya betul, Undang-Undang Dasar lah tentunya secara umum itu. Oke. Karena nanti bentuk negara, apakah presiden boleh dipilih secara independen atau tidak. Kemudian kalau wakil presiden meninggal gimana, itu sudah diatur semuanya di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi teman-teman tidak usah dihafal, tapi cukup baca aja sekilas, tapi nanti teringat tuh. Tapi jangan baca sekali, minimal 2-3 kali udah ditamatkan Undang-Undang Dasar itu. Beli aja buku yang kecil, harganya paling 5.000, atau teman-teman bisa download di di Play Store ya, Play Store bisa juga, atau di Google mendownload PDF-nya. Oke. Oke, itu tips yang pertama teman-teman. Kita coba lanjut ke tips berikutnya. Apalagi Pak, coba? Tips yang berikutnya tentunya berdoa. Yang pertama berdoa, minta berdoa kepada orang-orang terdekat. Bagi yang belum berkeluarga, mungkin doa ke orang tua, ke teman-teman. Kalau udah keluarga, doanya tentu akan bertambah banyak. Pertama dari orang tua, kedua dari istri, ketiga dari keluarga istri termasuk mertua. Jadi saya sarankan kalau doa tuh minta aja sebanyak mungkin, siapapun teman-teman yang jumpa dengan teman-teman lamanya itu minta doa, tolong luluskan agar saya bisa lulus CPNS tahun ini gitu. Kemudian di sujud terakhir itu bagusnya di sholat wajib juga berdoa di dalam hati. Nah, itu doa minta agar diberi kekuatan dan kemudahan dalam menyelesaikan soal SKD atau tes CPNS tahun 2024 juga dapat lulus dan berhasil menjadi CPNS pada tahun ini. Tapi itu nggak kemungkinan untuk non-muslim Pak ya? Non-muslim Ya, juga bisa Muslim beribadah. tidak disesuaikan dengan kepercayaan masing-masing. Ya, oke. Itu teman-teman ya. Jangan lupa untuk berdoa dan minta doa kepada orang yang sangat berjasa dalam hidup kita. Selanjutnya, Pak. Kemudian yang ketiga, ketika nanti sudah sampai persiapan hari H untuk SKD, itu teman-teman saya sarankan jangan lupa sarapan kalau yang dapat jadwal pagi. Kalau siang jangan lupa makan siang. Kalau misalnya jadwalnya itu jam 12 atau siang kan, itu bagusnya diatur lah, entah bawa roti atau makan dulu sebelum, atau kalau nggak sempat makan di tempat, bungkus saja makan di sekitar lokasi tempat tes SKD. Kemudian jangan lupa bawa air minum ke tempat tes SKD. Memang ketika masuk ruangan tes itu nggak boleh, tapi kan ketika kita baru datang, kita meletakkan tas dan lain sebagainya, antri, itu kita harus butuh minum. Karena nanti ketika SKD kita waktunya sekitar 110 menit ya sekarang ya. Berarti kan hampir 2 jam nggak minum. Belum lagi pas menunggu tuh ada sejam, nanti 3 jam nggak minum. Kalau saya biasanya saya bawa air minum, nanti kan ketika tas sudah nggak boleh lagi kita pegang, diletakkan di loker, kita tetap bawa air minum. Tapi nanti sekitar 15 menit mau memulai ujian, biasanya kita udah mulai masuk ke ruangan SKD.
itu nggak boleh lagi bawa air minum. Air minum diletak di ruang tunggu gitu. Jadi kita masih bisa minum terakhir di ruang tunggu. Karena kalau teman-teman tidak siapkan bawa air minum, nanti susah. Kita mau keluar dari ruang tunggu susah. Kemudian biasanya jauh dari tempat tidak ada orang yang jual di sekitar apa namanya di sekitar tempat Lokasi SKD tes itu. tuh ya. Ya dari lokasi tes itu jauh. Jadi memakan waktu nanti kalau kita keluar. Oke itu teman-teman ya, jangan lupa bawa makanan dan air minum supaya tenaga teman-teman juga tetap ada saat melakukan tes CPNS. Betul, supaya Selanjutnya, lebih fokus. oke. Selanjutnya yang keempat, Pak Masrul. Oke, yang keempat, kalau saya ya, saya terbiasa ngerjakan soal SKD itu tidak sesuai urutan 1 sampai 110 itu. Gitu Jadi ya? jadi kita nggak TWK dulu, nggak TIU kemudian nggak TKP. Berarti bisa kita sesuaikan dengan Sesuaikan aja. Sesuaikannya misalnya polanya bisa begini teman-teman. Pertama selesaikan TWK dulu, kemudian TKP, kemudian terakhir TIU. oh gitu pula ya. Nah, kemudian bisa juga pola kedua TKP dulu, kemudian ke selanjutnya TWK, kemudian terakhir baru TIU. Kenapa saya sarankan TIU yang terakhir? Karena Kenapa tuh? teman-teman TIU itu kita memusatkan semua pikiran kita untuk menyelesaikan soal-soal hitungan. Karena habis waktu kita tuh banyaknya di situ. Dan juga teman-teman ketika mengerjakan soal TIU itu, kalau ada soal baik TIWK, TIU dan TKP, kalau ada soal yang sulit itu lewati aja. Nanti selesaikan terakhir. Oke, jadi itu ya, jangan lupa selesaikan dulu TKP atau TWK, kemudian pokoknya TIU yang terakhir aja. Karena banyak pengalaman dari teman-teman saya juga tuh kita tes baik saya sendiri, ketika kita selesaikan dulu TWK, kemudian TIU, nanti di TIU ini banyak waktu habis. TIU selesai, ternyata waktu tinggal lebih kurang 15 menit untuk menyelesaikan soal TKP. TKP itu walaupun soalnya agak lebih mudah, tapi kan soalnya panjang-panjang. Kita harus baca dulu detailnya. Membutuhkan waktu juga ya. Iya, betul. Nah, itu Dan juga yang keempat. jangan penasaran sama soal Pak Masrul ya. Ya, yang penasaran kan ada orang tuh belum selesai nih, tidak mau dia loncat ke soal yang lain, mau fokus selesai itu itu. dulu ya. Ya, betul. Oke. Itu juga dibuang dulu teman-teman, egonya teman-teman Betul, untuk betul CPNS sekali. ini. Yang terakhir ya Pak Masrul, kira-kira apa sih yang menjadi penyebab kita itu bisa lulus CPNS dengan mudah lah gitu? Oke, yang terakhir tuh, tips yang terakhir itu adalah ketika teman-teman mengerjakan soal tadi yang sulit, teman-teman skip. Kemudian soal yang kira-kira ragu, kan kita ada kertas buram tuh teman-teman. Kalau saya, kertas buram tuh misal nomor 10 saya ragu. Saya tulis itu di kertas buram tuh ragu. Ragu berarti nomor 10 saya tulis. Kemudian nomor 12 mungkin ragu juga, tulis lagi 12 di bawah tulisan ragu tadi. Yang ragu 12, kemudian nanti yang belum dijawab itu kan bisa juga ditulis itu atau bisa langsung dilihat di layar monitor. Karena nanti ada tanda yang udah dijawab dan yang belum jawab. Tapi kalau saya yang ragu tuh saya tulis. Sebagai catatan kita. Ya, sebagai catatan. Jadi nanti ketika ada waktu lagi 5 menit waktu terakhir itu, teman-teman kita jangan kerjakan lagi soal. Kenapa saya sarankan gitu? Karena yang ragu-ragu tadi kita tinjau lagi, tinjau sekilas saja. Iya, iya. Karena gimana pun kita memaksa, nanti kita tetap nggak paham gitu. Karena memang nggak paham. Tapi minimal yang jadi soal yang menurut kita paling benar jawabannya gitu. Jadi yang ragu tadi mungkin ada 10, kita tinjau lagi di 5 menit terakhir. Kemudian yang belum terisi, nanti kita isi aja semuanya. Kalau saya biasanya di TIU itu, soal-soal kalkulus itu agak susah bagi saya gitu. Saya udah capek belajar, rupanya nggak keluar seperti itu, polanya berbeda. Jadi nanti saya tinggalkan aja. Misal ada 5 soal TIU yang saya nggak bisa tentang kalkulus, nanti di 2 menit terakhir tuh saya harus isi itu. Isi aja teman-teman, apapun yang teman-teman isi. Karena Karena nggak ada kita pengurangan nilai ya? nggak ada pengurangan dari dalam tes CPNS ini tidak ada namanya pengurangan nilai atau pengurangan poin. Benar-benar. Jadi intinya isi aja semua soal yang tidak terjawab itu. Tapi nanti itu 5 menit terakhir itu kalau bisa kita jangan berpikir keras lagi. Kita lihat waktunya tinggal 5 menit ke bawah itu lagi kan remindingnya tuh. Jadi fokus aja baca soal yang tadi kita ragu yang kita tulis ke kertas buram. Kemudian nanti yang belum terisi itu harus kita isi apapun isinya. Pokoknya semuanya wajib terisi. Oke, itulah teman-teman poin-poinnya terkait dengan persiapan SKD CPNS 2024. Dan itu tidak teman-teman dapatkan dari video lainnya di YouTube. Ini eksklusif langsung kita datangkan dari ASN-nya langsung teman-teman.
Jadi bagi teman-teman yang punya pertanyaan atau yang punya eh, unek-unek, silakan komen di bawah. Dan jangan lupa kunjungi juga IG-nya, sosial medianya Bapak Masrul Ihsan ini, yaitu namanya sendiri Masrul Ihsan di Instagram maupun di Facebook.